Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali pada Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang sudah tiada, guru-guru kita yang sudah tiada, juga para pejuang-pejuang yang membela agama Allah di muka bumi ini yang mereka sudah tiada. Mudah-mudahan mereka yang sudah berada di alam barzakh Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita hadiahkan pula untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih ada. Mudah-mudahan dengan karomah keberkahan Fatihah mereka yang semua masih ada. Sekali lagi untuk orang-orang tua kita masih ada, guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk diri kita, untuk keluarga kita yang masih diberikan jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur ini yang Allah berikan bisa menjadi umur yang bermanfaat, yang berfaedah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketaatan, takwa kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Juga di penghujung hidup kita yang kita enggak tahu kapankah kita akan dijemput oleh malaikatul maut. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah di penghujung hidup kita mati, meninggal, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita yang sedang belajar ataupun di tingkat yang lebih tinggi, di perguruan tinggi, atau baru memulai proses untuk di bangku kuliah, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa dirinya, keluarganya, orang tuanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga kita mohon kepada Allah suratul Fatihah, saudara-saudara kita yang di Gaza yang sampai saat ini masih penuh dengan perjuangan. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat doa yang kita ucapkan melalui suratul Fatihah, mereka diberikan kenyamanan, keamanan, merdeka yang penuh, merdeka yang benar-benar hakiki, tidak dipermainkan, sehingga mereka hidupnya diberikan kenyamanan, keamanan, beribadah dengan aman dan nyaman, menuntut ilmu dengan nyaman dan aman. Seperti halnya kita semuanya yang berada di tanah air Indonesia. Dan kita bermohon kepada Allah dengan duduknya kita di sini dengan niat iktikaf, niat hudur majlisal ilmi, menjadi sebab kita semuanya, keluarga kita mendapatkan ampunan dari Allah, ridha Allah yang kita gapai. Mudah-mudahan tidak saja di dunia, tapi ridha Allah juga kita dapatkan ketika kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma ighfir lana dzunubana waftah abwaab rahmatik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada yang tertinggal permohonan kita, saudara kita yang lagi pergi haji, kita kembali baca Fatihah satu kali lagi di lingkungan Wareng ataupun Kali Jambe, ya di mana saja di Kabupaten Bekasi, se-Jawa Barat, se-Indonesia, se-Asia Tenggara, sedunia. Yang jelas mereka sebagian masih ada yang di Madinah, masih ada sebagian kecil yang ada di tanah air juga. Kemudian sudah sebagian besar berada di Makkah, yang mereka semuanya berniat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita doakan dari tanah air ini, semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki, diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, kembali ke tanah air, memperoleh hajat mabrurah wa sa'yan masykurah wa dhanban maghfurah wa amalan solehan maqbula wa tijaratan lan tabur. Dan berharap pula kepada Allah, mudah-mudahan kita yang belum ke tanah suci Makkah untuk berhaji dan berumrah, ditakdirkan oleh Allah pula di tahun berikutnya bisa sampai ke sana. Yang belum bisa ke sana, yang udah bisa ditakdirkan kembali bisa berkunjung lagi ke Mekah dan Madinah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Yang sama kita hormati penasehat dan pembina di Masjid Al-Hikmah, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para ustadz, para tokoh, para kiai, orang-orang tua kita, para bapak haji dan ibu hajah, hadirin hadirat yang semuanya insya Allah dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa putaran waktu begitu cepat. Sekarang sudah memasuki tanggal 24 bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kalau secara hitungan 6 hari ke depan kita akan ditinggalkan dengan bulan Dzulqa'dah. Kemudian 9 hari berikutnya kita akan ketemu dengan hari Arafah. Ya, dari tanggal tersebut 1 hari berikutnya hari raya Idul Adha. 10 ditambah 6 kurang lebih 16 hari. 16 hari lagi umat Islam sedunia sama merayakan hari raya sembelih Udhiyah. Di kita Idul Adha, hari raya menyembelih. Berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ketemu 1 hari di dalam bulan haji yang ada di tanah air, artinya tidak dalam keadaan berhaji. Kita manfaatkan untuk 1 hari atau 2 hari, atau ibu-ibu biasanya 9 hari untuk siap untuk puasa. Biasanya yang lebih dominan puasa ini ibu-ibu, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya nggak boleh puasa, 11, 12, 13 juga nggak boleh di bulan haji. Tidak ada kaitan dengan bulan Juni, ya. Jadi yang kita gunakan
kalender dalam ibadah menurut agama kita adalah kalender Hijriah. Nah, tanggal 9 adalah merupakan hari Arafah. Untuk apa tuh? Untuk apa hari Arafah? Kalau jamaah haji lagi sedang wukuf di padang Arafah. Nah, kita yang di tanah air melaksanakan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah puasa hari Arafah. Nah, mau 2 hari ditambah sebelumnya puasa Tarwiyah, ya. Nah, dan ini memotivasi kita semuanya. Jadi seperti 1 bulan yang lalu pernah saya sampaikan, Nabi Muhammad itu sayang banget sama umatnya dengan berbagai macam cara supaya nanti umatnya tidak ada di neraka. Ya, sama juga kita ada acara besar-besaran, berbagai macam cara supaya anak kita, ya, saudara kita, rombongan kita berada di tempat yang nyaman. Ya, acara besar-besaran di satu gedung ataupun di satu aula, kita berupaya rombongan kita, keluarga kita bisa menempati tempat yang nyaman sehingga mengikuti acaranya tenang, aman. Nah, begitu juga Rasulullah berbagai macam cara untuk umatnya supaya diusahakan semuanya tidak ada yang di neraka. Sampai urusan kalimat-kalimat thayyibah dikemukakan oleh Rasulullah, ya, yang sering saya sampaikan. Satu di antaranya kalimat-kalimat thayyibah itu seperti kita baca Ratibul Hadan. Ya, Ratibul Hadan itu kalimat thayyibah yang diambil dari Al-Qur'an, yang diambil dari hadis. Kemudian juga yang kata Rasulullah, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangan kebaikannya. Ini sudah dilaksanakan oleh kita semuanya. Belum lagi kalimat tauhid, istighfar, salat, itu adalah upaya, ya, termasuk aktivitas kita. Gerak-gerik kita diperhatikan oleh Rasulullah supaya gerak ini punya nilai tidak saja untuk kesehatan fisik, termasuk kesehatan non fisik. Hatinya hati yang benar-benar lempeng, hati-hati yang betul lurus, hati yang memang jernih semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang ya sebagian kecil orang itu hatinya kotor sehingga tidak bisa membedakan mana itu putih, mana itu hitam. Ya, seperti kasus nenek-nenek ngambil apa tuh ya? Ngambil sampah apa begitu ya? Di satu tempat karena ini adalah hak yang pemilik kebun, padahal yang diambil itu nggak ada harganya. Nah, karena merasa diambil miliknya sampai diadili, ya, itu sesuatu yang nggak logis gitu, nggak masuk akal. Ya, mengambil sesuatu yang sesuatu itu nggak ada harganya, tapi dijadikan perkara sehingga si nenek itu masuk penjara. Tapi yang korupsi besar-besaran tenang saja. Ya, ini karena udah kegelapan hatinya kotor, tidak bisa membedakan mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Ini berharap kita terhindar dari itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, selalu berzikir kepada Allah, selalu beristighfar, selalu bersolawat, selalu melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Gerak-gerik kita semuanya tidak lepas dari Allah, baik itu dalam perjalanan, apalagi di tempat yang penuh dengan ampunan ini, ya, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita masuk masjid minta dibuka kasih sayang Allah, kita masuk masjid minta diampuni dosa kita. Kalaulah kita melakukan kesalahan-kesalahan, bersegera kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Itu namanya warning up, pemanasan, ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak saling berbagi, saling mengingatkan, kita lupa. Kenapa harus saya sampaikan? Karena saya juga sering diingatkan oleh orang yang mau mengingatkan saya. Ya, siapa saja pintu terbuka untuk mengingatkan. Karena ini adalah perintah. Watawasau bil haq. Itu ayat Al-Qur'an. Watawasau, ya, dan saling berwasiatlah, saling memberi WA, ya, saling berpesan bil haq, dengan kebenaran. Jadi ketika kita itu enggak perlu dilihat, oh ini Pak Guru, ini Pak Ustadz, ini kita sama semuanya, ya. Guru juga manusia, ya. Guru juga manusia, ada lupanya, ada hilapnya. Jadi kewajiban kita semuanya ini, semuanya mulai dari Pak Haji Sopandi terus semuanya sampai ke Pak Haji saudara kembar saya, ya. Pak Haji Sayuti, ya. Ini sama kewajibannya, termasuk ibu-ibu semuanya. Bukan saja yang ada dalam masjid, semuanya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin. Kita semuanya ini Allah katakan, kalian semuanya adalah umat yang terbaik, yang punya tugas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tugas kita sama, memerintah kepada sesuatu yang baik, melarang kepada sesuatu yang tidak baik. Ini tugasnya sama, kita semuanya sama. Cuma secara duniawinya mungkin beda-beda, sampai profesinya beda-beda. Ada yang dosen, ada yang pejabat, ada yang pedagang, pengusaha, macam-macam. Dan itu memang dibedakan oleh Allah. Kalau semuanya dosen, semuanya, ya repot juga. Mak-mak, apalagi mak, repot juga mak. Kalau semuanya dosen, repot mak-mak. Ini tukang sayuran kemana ini ya? Ya repot juga. Jadi Allah itu maha kuasa, diberikan profesi yang berbeda-beda, ya, profesi yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, dan segala macam, ya, yang berbeda. Ini menandakan kuasa Allah.